Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor register perkara 142-Pitsus-2020-PN Karawang pada hari Jumat 10 Januari 2020. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kejaksaan Negeri Karawang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDS strip 12 garing KWG garing FT1 garing 01 garing 2020. Identitas terdakwa: nama lengkap Suwarjo Tejo alias Warjo, tempat lahir Karawang, Jawa Barat, umur 44 tahun, tanggal lahir 1 April 1977. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal perumahan Galuh Mas, klaster Prime Rose, Karawang, Jalan Galuh Mas Raya, Blok J nomor 77, Kelurahan Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Penahanan: ditahan oleh penyidik dengan jenis penahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020. Penuntut umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020. Hakim Pengadilan Negeri panjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020. Dakwaan: bahwa terdakwa Suwarjo Tejo alias Warjo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019 bertempat di perumahan Galuh Mas, klaster Prime Rose, Karawang, Jalan Galuh Mas Raya, Blok J nomor 77, Kelurahan Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman, yakni sabu-sabu dengan berat melebihi 5 gram dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang dapat dipercaya dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan awal penyelidikan oleh saksi Ramadhani selaku Polri dan saksi Eka Yulik selaku Polri, anggota Reserse Narkoba Polres Karawang, dengan melakukan patroli rutin satuan narkotika dan kemudian ditemukan ada beberapa orang sedang berkumpul. Selanjutnya, saksi Anwar Sanusi mengetahui di mana terdakwa Warjo diamankan dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dari pakaian terhadap terdakwa. Dan selanjutnya ditemukan barang bukti narkotika di dalam kamar terdakwa, yaitu berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman, jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram. Dengan posisi barang bukti berada di dalam tas yang digantung oleh terdakwa di dinding kamar terdakwa, dan 1 buah handphone merek Asus warna hitam beserta SIM cardnya dengan nomor 0838 111 85008.
Kemudian terdakwa Warjo mengakui bahwa barang-barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa Warjo yang sebelumnya diperoleh dari saudara Gunawan yang terdaftar dalam daftar pencarian orang menurut surat daftar pencarian orang dengan nomor polisi DPO nomor 01 Res Narkoba. Pada hari dan waktu sebelum penangkapan terdakwa Warjo, yaitu pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di stasiun Kelari, dengan maksud dan tujuan terdakwa sebagai perantara dengan peranan sebagai orang atau kurir yang dititipkan barang berupa narkotika untuk kembali menyerahkan barang bukti narkotika tersebut kepada orang-orang yang dimaksud oleh DPO. Kemudian uang hasil transaksi langsung kepada DPO dan tidak melalui terdakwa Warjo. Kemudian cara terdakwa Warjo mengambil paket narkotika jenis sabu yaitu dengan cara terdakwa dihubungi melalui handphone oleh DPO dengan menggunakan private number, menyuruh dan memberi petunjuk kepada terdakwa untuk mengambil paket sabu sebanyak 4 bungkus dengan tempat penampilan yang sudah di-set sebelumnya oleh DPO. Selanjutnya, DPO memberi petunjuk untuk mengambil paket di stasiun Karawang, tepat di seberang toko roti, dan selanjutnya terdakwa mengambil paket sabu tersebut dekat rolling door toko roti yang sebelumnya sudah terdakwa pantau dari kejauhan. Kemudian pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, DPO menelepon kembali dan menyuruh terdakwa untuk menyiapkan 3 paket sabu untuk diantar kembali kepada pembeli dengan peran terdakwa hanya mengantar dan meletakkan paket sabu tersebut di dekat pintu SPBU di Jalan Internasional Karawang Barat, tepatnya di bawah yang bendera dekat pintu masuk pompa pom bensin. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, DPO menelpon kembali dan menyuruh terdakwa membagi sabu-sabu dari 1 bungkus dengan berat kurang lebih 1 ons dipecah menjadi 10 bungkus dengan berat masing-masing 10 gram. Selanjutnya, setelah dipecah menjadi 10 gram, pada paket sabu tersebut diantarkan masing-masing dengan cara 2 bungkus di tempat dekat stasiun Karawang pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, sebanyak 2 bungkus ditempel dekat SPBU Kelari pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 2 bungkus ditempel dekat stasiun Kelari pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan sebanyak 4 bungkus ditempelkan di SPBU Kelari. Kemudian sisa sabu yang ada di terdakwa sebanyak 1 bungkus dengan berat kurang lebih 1 ons. Kemudian selanjutnya bahwa terdakwa Warjo dijanjikan oleh DPO mendapat uang sebesar 8 juta rupiah setelah pekerjaan selesai. Namun karena pekerjaan belum selesai, maka uang tersebut belum diperoleh terdakwa Warjo. Kemudian sebelumnya yang pertama kali dari hasil mengambil dan mengantarkan paket sabu, terdakwa Warjo sudah pernah menerima uang keuntungan sebesar 3 juta rupiah. Dan DPO kemudian terdakwa Warjo ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Karawang. Untuk selanjutnya terdakwa Warjo serta barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berwarna bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram dan 1 buah handphone merek Asus warna hitam beserta kartu SIM cardnya dengan nomor 0838 111 85008 milik terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Karawang guna proses lebih lanjut. Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor lab 71BM-1/2020 Pusat Lab Narkotika tertanggal 7 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Dr. Andes Mufti Jusnir MSI APT NRP 620319666
Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Suardjo Tejo alias Suardjo adalah benar, positif, mengandung metamfetaminia dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61. Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa terdakwa Suardjo Tejo alias Suardjo dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat neto 4,62 gram sesuai dengan berita acara penimbangan narkotika nomor 14/3720/2020 tertanggal 7 Januari 2020 di kantor Pegadaian Cabang Karawang tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Karawang, 10 Januari 2020. Penuntut umum Kinanti Putri SHMH, Jaksa Pratama dengan NIP 1810631010051, Maya Rusmayanti SHMH, Jaksa Pratama dengan NIP 181063110267. Untuk mempersingkat waktu, bahwa surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan, begitupun dengan saksi-saksi telah didengarkan bersama. Kami mengusulkan apabila penasihat hukum tidak keberatan dan majelis hakim mengizinkan, maka kami akan membacakan pokok-pokok dari tuntutan saja, terutama pada analisa yuridis, analisa fakta, dan fakta hukum. Kejaksaan Negeri Karawang untuk Keadilan. Surat tuntutan, nomor register perkara PDS 521 KWG 06/2020. Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang. Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa, nama lengkap Suardjo Tejo alias Suardjo, tempat lahir Karawang, umur tanggal lahir 44 tahun, 1 April 1977, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia. Tempat tinggal perumahan Galumas, Klaster Primrose, Karawang, Jalan Galumas Raya, Blok J nomor 77, Kelurahan Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Analisa fakta berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, didukung adanya petunjuk dari hasil pemeriksaan yang selaras yang terungkap di persidangan dengan adanya barang bukti, dan setelah dianalisa dapat diketahui fakta-fakta hukum di antara lain bahwa benar telah terjadi tindak pidana narkotika pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16 WIB bertempat di perumahan Wisma Jaya, Jalan Kusuma Utara 1, Blok 6, nomor 33, RT 6, RW 17, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang. Bahwa benar yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Saksi Eka Yuli Susanta SH beserta Saksi Ramdhani SH, merupakan anggota kepolisian Satuan Narkoba Polres Karawang. Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan langsung melakukan penyelidikan dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sujarwo Tejo. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, bertempat di perumahan Wisma Jaya, Jalan Kusuma Utara 1, Blok 6, nomor 33, RT 6, RW 17, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kota Karawang. Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa. Tidak ditemukan barang bukti apapun, sehingga penggeledahan dilakukan di kamar terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip
bening yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram tepatnya ditemukan di dalam tas yang terdakwa gantung di bagian dinding kamar terdakwa, dan 1 buah handphone merek Asus warna hitam beserta kartu perdananya dengan nomor 0838-111-185-008 milik terdakwa Warjo. Bahwa benar terdakwa Warjo menerangkan bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang belum diketahui identitasnya. Bahwa benar terdakwa menerangkan barang sabu tersebut diperoleh dari saudara Gunawan, DPO, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 sekitar pukul 16 WIB. Tepatnya stasiun Kelari berupa 1 paket sabu jenis narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan cara diletakkan atau ditempelkan di masing-masing tempat yang telah disepakati oleh saudara Gunawan, DPO, dan terdakwa Warjo sebelumnya. Bahwa benar terdakwa Warjo akan dijanjikan oleh DPO mendapat uang sebesar 8 juta rupiah setelah pekerjaan selesai, namun karena pekerjaan belum selesai maka uang tersebut belum diperoleh terdakwa Warjo. Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana narkotika dan berhasil mengambil dan sekaligus menyerahkan narkotika serta memperoleh keuntungan hasil uang yaitu sebesar 3 juta dari DPO. Kemudian terdakwa Warjo ditangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian Polres Karawang. Bahwa benar terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan mengakui barang-barang yang ditemukan adalah milik terdakwa. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti pada diri terdakwa, melainkan barang bukti ditemukan di dalam tas yang terdakwa gantung di bagian dinding kamar terdakwa. Bahwa benar terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana narkotika, penyalahguna narkoba, golongan 1 jenis sabu-sabu, dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang. Bahwa benar terdakwa Warjo menerangkan bahwa sabu tersebut rencananya akan terdakwa serahkan kembali kepada orang lain yang belum diketahui identitasnya. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Karawang di Kota Karawang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka terdakwa telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Unsur setiap orang. Bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan kami selaku penuntut umum telah menghadirkan terdakwa Sujarwo Tejo alias Warjo yang telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh majelis hakim. Ternyata sama dan sesuai dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tanggal 10 Januari 2020. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya ataupun terganggu karena penyakit, dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis hakim dan penuntut umum dengan baik dan lancar. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar. Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum sifatnya alternatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur tanpa hak yang terbukti ataukah unsur melawan hukum yang terbukti. Bahwa tanpa hak dapat diartikan tanpa kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yaitu dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan hukum. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
serta ketentuan pasal 8 ayat 1 URI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menerangkan narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Kemudian pada ayat 2 diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI. Bahwa berdasarkan saksi-saksi di atas dan pengakuan terdakwa, barang bukti atau sabu-sabu tersebut didapat dari Gunawan DPO. Bahwa terdakwa diperintah oleh Gunawan untuk mengambil narkotika tersebut lewat HP yang jumlahnya 4 bungkus yang disimpan di dekat stasiun Karawang, tempatnya di seberang toko roti. Kemudian terdakwa diperintah lagi untuk menyerahkan kembali kepada pembeli bungkusan tersebut oleh Gunawan di dekat pintu SPBU Jalan Internasional Karawang Barat. Lalu setelah semua berjalan sesuai rencana, terdakwa diperintah juga untuk membagi bungkusan tersebut yang tersisa menjadi 10 bungkus atau paket. Upah yang diterima oleh terdakwa dari Gunawan dan menjadi transaksi jual beli tersebut sebesar 8 juta rupiah. Bahwa dengan peran dan perbuatan terdakwa sudah jelas sebagai perantara jual beli barang tersebut dan mendapat upah dari perbuatannya, maka majelis menilai unsur kedua di atas sebagai perantara jual beli adalah telah terpenuhi. 3. Unsur narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun sehingga penggeledahan dilakukan di kamar terdakwa. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram. Tepatnya ditemukan di dalam tas yang terdakwa gantung di bagian dinding kamar terdakwa. Ternyata berdasarkan hasil laboratorium, barang bukti di atas adalah termasuk metafenamina terdapat pada nomor urut 61. Bahwa semua unsur-unsur tersebut memenuhi syarat yuridis, maka majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Sesuai dakwaan yang primer melanggar pasal 114 ayat 2 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa oleh karena dakwaan primer dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak perlu lagi dipertimbangkan. Bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar pada diri terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka terdakwa harus diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiar dan akan dijatuhi pidana yang setimpal. Bahwa berdasarkan pasal 101 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bahwa mengenai aset atau uang atau harta yang diperoleh atau merupakan hasil dari tindak pidana narkotika adalah dirampas untuk negara. Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan pasal 22 KUHP, kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat ketentuan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf F terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Terdakwa tidak memiliki izin dalam penggunaan dan membawa narkotika. Hal-hal yang meringankan. 1. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama mengikuti persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sujarwo Tejo alias Warjo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sujarwo Tejo alias Warjo dengan pidana penjara selama 11 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah. Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, maka terdakwa menjalani hukuman penjara selama 6 bulan sebagai pengganti pidana denda. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1. Bungkus plastik lip bening yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 114,68 gram dengan posisi di dalam tas yang digantung oleh terdakwa di dinding kamar terdakwa. Dilakukan pemeriksaan lab puslap-4 sebanyak berat 4,8061 gram dimusnahkan sebanyak kurang lebih 110 gram, penyisihan sebanyak kurang lebih 110 gram, penimbangan akhir pada pegadaian dengan berat neto 4,62 gram, 1 buah handphone merek Asus warna hitam beserta kartu SIM card-nya dengan nomor 0881118508 dirampas untuk dimusnahkan. 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan disertakan dalam sidang hari ini, Rabu tanggal 3 Juni 2020. Karawang, 3 Juni 2020. Hormat kami penuntut umum, Kinanti Putri SHMH, Jaksa Pratama, dan Maya Rosmayanti SHMH, Jaksa Pratama. Demi keadilan, nota pembelaan, perkara nomor 142-Pidana-Khusus-2020-PN Karawang, kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Karawang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 142-Pidana-Khusus-2020-PN Karawang di Karawang. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Liviani Syasal, SHMH, sebagai advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Ferry Godmother Law Firm yang berkedudukan di Jalan Kenari nomor 14, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, oleh karenanya sah bertindak sebagai penasihat hukum dari terdakwa dengan identitas sebagai berikut. Nama lengkap, Suwarjo Tejo alias Warjo, tempat lahir Karawang, Jawa Barat, umur 44 tahun, tanggal lahir 1 April 1977, jenis kelamin laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Galumas Klaster Prime Rose Karawang, Jalan Galumas Raya, Blok J nomor 77, Kelurahan Puserjaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Setelah kami pelajari dengan seksama surat tuntutan terhadap diri terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, maka perkenankanlah saya sebagai penasihat hukum membacakan nota pembelaan terdakwa yang bernama Suwarjo Tejo alias Warjo. Dengan demikian, selaku penasihat hukum terdakwa menganjurkan agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Suwarjo Tejo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2.
membebaskan terdakwa Suardjo Tejo dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. 3. Memulihkan nama baik terdakwa dalam harkat dan martabat di masyarakat. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Kemudian, jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo, ex bono. Demikian kami sampaikan nota pembelaan ini. Apabila terdapat sikap maupun terucap dari kami kata-kata selaku penasihat hukum terdakwa yang kurang berkenan di hati para pihak manapun selama di persidangan ini, maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena bukanlah maksud kami untuk itu, namun semata-mata hanya melakukan pembelaan terdakwa saja. Dalam hal memperoleh keadilan yang hakiki, kiranya Tuhan memberikan rahmat pada kita semua, khususnya kepada majelis hakim yang memutus perkara ini. Sekian, terima kasih. Putusan dengan nomor register perkara 142-Pitsus-2020-PN Karawang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa atas nama Suardjo Tejo alias Suardjo, tempat lahir Karawang, umur 44 tahun, tanggal lahir 1 April 1977, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal perumahan Galuh Mas, Klaster Primrose Karawang, Jalan Galuh Mas Raya, Blok J, nomor 77, Kelurahan Peser Jaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan SMA. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Suardjo Tejo alias Suardjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki atau menguasai narkotika bukan golongan 1, bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Kedua, menghukum terdakwa Suardjo Tejo alias Suardjo tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan. Kelima, menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu, dengan berat bruto 114,68 gram, dengan posisi di dalam tas yang tergantung di dinding kamar terdakwa. Dilakukan pemeriksaan lab puslab 4 sebanyak berat 4,8061 gram, dimusnahkan sebanyak kurang lebih 110 gram, penyisihan sebanyak kurang lebih 110 gram, penimbangan akhir pada pegadaian dengan berat neto 4,62 gram. 1 buah handphone merek Asus warna hitam beserta kartu SIM card-nya dengan nomor 083811185008 dirampas untuk dimusnahkan. Keenam, membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh kami, Laras Almanda SH.MH sebagai Hakim Ketua, Dani Suroji SH dan Sulkarnain SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang nomor 142/Pitsus/2020/PN Karawang tanggal 25 Februari 2020 junto penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang nomor 149/Pitsus/2020/PN Karawang tanggal 13 April 2020 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sarjono SH.MH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kinanti Putri SH.MH dan Maya Rosmayanti SH.MH.
masing-masing sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Karawang, dan terdakwa serta Livianisha Sal SH.MH sebagai penasihat hukumnya. Sidang putusan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 atas perkara dengan nomor register perkara 142-Pitsus-2020 PN Karawang dinyatakan telah selesai dan ditutup. Yang bertanda tangan di bawah ini, Livianisha Sal Kejaksaan Negeri Karawang untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register. Ulang deh, Mai. Iya. Nih dia ngomong. Keenam, membebankan gimana sih? Stop aja, stop. Stop. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subjoro